semuanya, perkenalkan nama saya Kamala Septini. Dengan akhiran NPM 38, di sini saya akan menjelaskan pengertian biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya produksi yang hanya memasukkan biaya-biaya yang berubah sesuai dengan volume produksi atau biaya variabel saja. Untuk perhitungannya sendiri, biaya variabel didahului karena berhubungan dengan biaya produksi yang akan dijual. Karena biaya produksi variabel merupakan kunci kita menjual produk lebih dari itu. Biaya variabel juga kunci untuk menutup semua biaya tetap dan laba. Jika kita ingin melihat alurnya, maka kita harus menjumlahkan semua biaya variabel yang dikeluarkan untuk produksi. Mengira-ngira harga jual yang memungkinkan lebih besar daripada harga biaya variabelnya. Selain itu juga, kita harus mempertimbangkan biaya-biaya tetap yang dikeluarkan. Untuk selanjutnya, pentingnya biaya variabel. Biaya variabel mempermudah analisis. Yang pertama, mempermudah analisis volume laba atau CVP. Yang kedua, membantu manajemen dalam menentukan harga jual produk yang optimal berdasarkan biaya variabel. Yang ketiga, memberikan informasi yang lebih relevan untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Yang keempat, menghindari distorsi biaya yang terjadi akibat pembebanan biaya tetap ke produk. Selanjutnya, elemen-elemen biaya variabel. Elemen-elemen biaya variabel termasuk dalam harga pokok produksi variabel. Yang pertama, ada biaya langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan pembuatan produk. Yang kedua, biaya tenaga kerja merupakan tenaga kerja secara langsung terlibat dalam proses produksi ataupun karyawannya. Yang ketiga, biaya overhead merupakan biaya yang berubah sesuai dengan volume produksi, seperti penambahan biaya listrik, mesin, dan lain sebagainya. Halo semua, perkenalkan nama saya Najwa Fitria Sofiana Nur Hidayat dengan akhiran NPM 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari biaya variabel. Manfaat dari biaya variabel yaitu yang pertama, mempermudah perencanaan dan pengendalian biaya produksi. Contohnya adalah pembelian bahan baku yang sesuai dengan jumlah pesanan, upah tenaga kerja langsung yang sesuai dengan jam produktif, dan penggunaan listrik serta bahan bakar yang sesuai dengan kapasitas produksi. Lalu ada manfaat yang kedua yaitu membantu dalam pengambilan keputusan jangka pendek seperti menerima pesanan yang di bawah harga pasar. Area keputusan yang diambil yaitu ada analisis break-even, keputusan make or buy, penetapan harga jual, dan evaluasi produk. Lalu manfaat yang ketiga adalah menyediakan informasi tentang margin kontribusi yang penting untuk profitabilitas. Manfaat untuk bagian manajemen yaitu mengidentifikasi produk paling menguntungkan, menentukan bauran produk optimal, evaluasi kinerja divisi atau lini produk, dasar untuk insentif tim penjualan. Lalu manfaat yang terakhir adalah menghindari penetapan harga yang salah akibat pembebanan biaya. Resiko yang dapat dihindari yaitu overcosting, undercosting, dan distorsi biaya. Lalu kita akan masuk ke tujuan biaya variabel. Tujuan biaya variabel yang pertama adalah memberikan gambaran biaya produksi yang bersifat variabel untuk analisis dan pengendalian biaya. Dengan memisahkan biaya variabel dari biaya tetap, pihak manajemen dapat mendapatkan gambaran yang sangat jelas dan akurat mengenai pola perilaku biaya, identifikasi biaya yang dapat dikendalikan, evaluasi kinerja produksi, dan juga peramalan biaya yang akurat. Lalu tujuan variabel yang kedua adalah menyediakan dasar bagi perhitungan margin kontribusi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Informasi ini sangat vital untuk analisis titik impas atau break-even analysis, keputusan penentuan harga, evaluasi profitabilitas produk atau segmen, dan keputusan make or buy. Lalu tujuan yang terakhir adalah membantu dalam penyusun. Lalu manfaat yang terakhir yang ketiga yaitu membantu dalam penyusunan laporan keuangan internal yang relevan untuk manajemen. Nah, dengan demikian tujuan utama dari harga pokok variabel adalah memberdayakan manajemen dengan informasi biaya yang lebih relevan dan dapat ditindaklanjuti
Baik, perkenalkan nama saya Rani Hanifah Setianti dengan nomor akhiran NPM 40. Setelah rekan-rekan saya menjelaskan materi mengenai biaya variabelnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dan juga studi kasus mengenai biaya variabel. Contoh soal yang pertama yaitu PT ABC menghasilkan 1.000 unit produk dengan rincian biaya total sebagai berikut. Pertama, biaya bahan langsung 30 juta, biaya tenaga kerja langsung 20 juta, biaya overhead variabel 10 juta, dan biaya overhead tetap 15 juta. Di sini kita akan menghitung 3 hal. Pertama, harga pokok variabel total untuk 1.000 unit produk. Yang kedua, harga pokok variabel per unit produk. Dan yang ketiga, jika produk dijual dengan harga 60.000 per unit, hitunglah margin kontribusi per unit. Di sini kita menghitung harga pokok variabel totalnya terlebih dahulu. Untuk harga pokok variabel total, kita jumlahkan semua biaya variabel. 30 juta untuk bahan langsung, 20 juta untuk tenaga kerja langsung, dan 10 juta untuk overhead variabel, sehingga total harga pokok variabelnya yaitu 60 juta. Kemudian, untuk harga pokok variabel per unit, kita bagi total harga pokok variabel dengan jumlah unit yang dihasilkan, di mana 60 juta dibagi dengan 1.000 unit. Hasilnya yaitu 60.000 per unit. Lalu yang terakhir yaitu margin kontribusi per unit. Jika harga jualnya 60.000 per unit dan harga pokok variabelnya juga 60.000 per unit, maka margin kontribusinya adalah 0 karena di sini harga jual dan harga pokok variabelnya itu sama-sama 60.000 unit. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus yang lebih komprehensif, yaitu laporan laba rugi PT Gloria. Di sini saya akan membandingkan laporan laba rugi menggunakan metode full costing dan variable costing. Data biaya PT Gloria menunjukkan produksinya 9.000 unit, penjualannya 8.000 unit dengan harga jualnya 10.000 per unit. Kita juga memiliki biaya variabel dan juga biaya tetap, di mana rinciannya yaitu biaya variabel per unit, terdiri dari bahan baku Rp250, tenaga kerja Rp200, BOP variabel Rp150, dan biaya penjualan variabel Rp25. Lalu untuk rincian biaya tetapnya, pertama biaya tetap produksi Rp1 juta dengan kapasitas normal 10.000 unit. Lalu biaya administrasi tetapnya Rp250.000 dan biaya penjualan tetapnya yaitu Rp200.000. Nah, di sini untuk perhitungan harga pokok produksinya, untuk full costing, harga pokok produksi per unit mencakup biaya variabel produksi dan biaya tetap produksi. Pertama, biaya variabel produksi per unit yaitu 250 ditambah 200 ditambah 150 yang totalnya 600. Lalu untuk biaya tetap produksi per unit itu menghitungnya dengan membagi total biaya produksi per unit dengan kapasitas normal, di mana 1 juta dibagi dengan 10.000 yang hasilnya adalah Rp100. Nah, untuk harga pokok produksi per unit yaitu biaya variabel produksi per unit ditambah dengan biaya tetap produksi per unit, di mana nominalnya 600 ditambah dengan 100 sama dengan 700. Lalu untuk menghitung total harga pokok produksi yaitu jumlah produksi dikali dengan harga pokok produksi per unit, di mana 9.000 unit dikali dengan Rp700 dan totalnya yaitu Rp6.300.000. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi metode harga pokok penuh atau full costing. Berikut adalah laporan laba rugi dengan metode full costing. Untuk perhitungannya yaitu
Penjualan didapatkan dari 8.000 unit dikalikan 10.000, yaitu totalnya 80 juta. Harga pokok penjualan adalah 8.000 unit dikalikan dengan harga pokok produksi per unit full costing yaitu Rp700 dan menghasilkan totalnya Rp5.600.000. Lalu dari situ kita menghasilkan laba kotor sebesar Rp74.400.000, di mana penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Setelah itu, dikurangi biaya penjualan variabel, di mana 8.000 dikali dengan Rp25 hasilnya adalah Rp200.000. Lalu biaya penjualan tetap Rp200.000 dan biaya administrasi tetapnya Rp250.000. Di mana setelah dikurangkan dengan biaya-biaya tersebut, kita menghasilkan laba bersih senilai Rp73.750.000. Selanjutnya, kita menghitung laporan laba rugi metode harga pokok variabel, yaitu variable costing. Di mana kita untuk menghitung harga pokok variabel produksinya, biaya variabel produksi per unit yaitu Rp600, total biaya variabel produksinya yaitu 9.000 unit. Nah, jadi harga pokok variabel produksinya 9.000 dikali dengan 600, hasilnya Rp5.400.000. Nah, untuk harga pokok variabel penjualannya yaitu 8.000 unit, dan oleh karena itu 8.000 dikali dengan 600 sama dengan Rp4.800.000. Selanjutnya, dalam laporan ini penjualan tetapnya yaitu 80 juta, di mana dari 8.000 dikali dengan 10.000. Lalu, untuk harga pokok variabel penjualannya yaitu Rp4.800.000 dari 8.000 dikali 600. Lalu untuk margin kontribusi sebesar Rp75.200.000, di mana itu hasilnya dari 80 juta dikurangi Rp4.800.000. Kemudian, seluruh biaya-biaya yang terlibatnya. Yang pertama, biaya tetap produksi 1 juta, biaya penjualan variabel Rp200.000, di mana dari 8.000 dikali 25, untuk biaya penjualan tetapnya Rp200.000, biaya administrasi tetapnya Rp250.000. Lalu dari margin kontribusi tadi, yang nominalnya Rp75.200.000 dikurangi dengan biaya-biaya yang terlibat, dan hasil dari laba bersihnya yaitu Rp73.550.000. Dari perhitungan kedua metode tadi itu, kita melihat ada perbedaannya ya teman-teman, dari laba bersih antara kedua metodenya, di mana laba bersih full costing adalah Rp73.750.000, sementara untuk variable costing yaitu Rp73.550.000. Perbedaan ini terjadi karena dalam variable costing, biaya tetap produksi dibebankan langsung sebagai biaya periode. Sedangkan dalam full costing, biaya tetap produksi dibebankan sebagai kepersediaan produk.